Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah tips yang dapat mendatangkan sumber rezeki yang tak pernah habis, menjadikan rezeki mengalir terus, tidak pernah diblokir selama-lamanya. Seseorang yang mengamalkan amalan ini tidak akan mengalami kepakiran, keblangsak dalam hidupnya. Apa yang dia usahakan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dagang dengan modal besar, bahkan dengan modal kecil pun akan Allah kehendaki mendapat untung yang sangat besar, yaitu dengan membaca suratul Waqiah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi orang yang mengamalkan suratul Waqiah dengan istiqamah. Dalam sebuah riwayat hadits yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, bahkan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Haris dalam kitab Musnadnya, Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimash, dan para elit muhaddisin lainnya menyebutkan keutamaan surah Al-Waqiah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abada." Siapa yang lazim membaca surah Waqiah setiap malam, maka orang itu tidak akan mengalami kesusahan selama-lamanya. Rezekinya akan terus mengalir, ngocor, kagak ngaso-ngaso. Kata orang Betawi, rezekinya banyak, luas, tidak pernah terblokir. Sebuah jaminan yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW kepada pengamal surah Waqiah. Setiap malam dia baca, paling tidak waktunya ba'da maghrib udah masuk tuh yang namanya malam. Dia baca satu kali, baik ba'da maghrib, ba'da isya, sampai sebelum subuh. Dia baca dalam malam hari itu satu kali minimal, tetapi yang bagusnya adalah 3 kali. Maka dia akan dapat jaminan lam yusibhu faqatun abada. Orang itu kagak bakal keblangsak. Dikata keblangsak kan nasib orang ini udah kebangetan susah. Kalau orang disebut susah, makan sama mindo masih nemu. Tapi kalau orang disebut keblangsak, jangan kata mindo, makan aja juga belum tentu urusan makan. Nah, ini surah Al-Waqiah benar-benar menjadi solusi yang jitu saat orang mengalami kesusahan rezeki, kesusahan usaha, ekonomi sekarat, dagang apa aja bukan makan untung tapi modal-modalnya ambles. Nah, ini amalkan surah Al-Waqiah semalam paling tidak 1 kali. Walaupun ada riwayat lain yang menyebutkan mengenai keutamaan surah Al-Waqiah, diamalkan ba'da asar, dibaca sebanyak 14 kali. Hal yang telah tereksperimen oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar. Tetapi dari Nabi kita Muhammad SAW mengatakan cukup dibaca malam hari. Yang punya utang, utangnya lunas, dibaca ba'da maghrib. Kalau khusus utang, bacanya ba'da maghrib minimal 1 kali. Adapun secara umum, maka dibaca 1 kali, yang penting malam.
sehingga disebutkan dalam sebuah syair, wa kun hudita taliyan lil waqi'ah fa innaha lil barakati jami'ah fi kulli lailin litanalal ajra wa la tusibu faqatun man yaqra. Wa kun hudita taliyan lil waqi'ah, hendaklah kau konsisten, diberikan hidayah dirimu untuk selalu membaca suratul waqi'ah. Fa innaha lil barakati jami'ah, karena sesungguhnya membaca suratul waqi'ah mendatangkan keberkahan yang menyeluruh. Apa aja yang kita usahain, kerjaan kita cepat datengin keuntungan. Fi kulli lailin litanalal ajra, yang dibaca pada setiap malam agar engkau mendapat tumpukan pahala. Wala tusibu faqatun man yaqra, bukan hanya tumpukan pahala yang kau dapatkan, tetapi siapa saja yang membacanya tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, utamanya urusan ekonomi. Sebuah surah dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 96 ayat, tetapi bila kita baca, kita yakini secara istiqomah membacanya akan mendatangkan keberuntungan yang sangat besar dalam hidup kita, baik di dunia dan di akhirat. Sampai keutamaan surah ini benar-benar sudah teruji coba oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau bukan termasuk sahabat yang kaya, tetapi dengan mengamalkan surah Waqi'ah, beliau punya keyakinan diri beliau dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan beliau memiliki putri yang sangat cantik, yang ketika itu anak salah seorang gubernur kepincut dengan putri daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga banyak yang pada ngomong, anak ente dipengenin sama anak gubernur, terima udah lamarannya. Apa jawaban Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud? Enggak usah. Ane bukan orang yang matre. Walaupun anak gubernur ngelamar saya enggak ngesor. Meskipun anak saya tidak nikah dengan anak gubernur, meskipun saya kagak bebesan sama gubernur, sama penguasa dunia sekalipun, tetap saya tidak akan khawatir terhadap yang namanya kesusahan, kekurangan rezeki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada saya, dan saya mengamalkan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Siapa yang istiqomah baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia nggak bakal ngerasain dalam hidupnya yang namanya kesulitan ekonomi selama-lamanya. Dalam riwayat lain dinyatakan, man qara'al waqi'ata lam yabtaqir. Siapa yang istiqomah baca Al-Waqi'ah, maka hidupnya nggak bakal ngalamin yang namanya fakir, kekurangan hati, kekurangan duit. Duitnya bakal datang, rezekinya datang nggak putus-putus. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Husulur Rifiq bi Usulir Rizq mengutip sebuah hadits riwayat Al-Imam Mardaweh, atau ada yang baca Marduya rahimahullah, dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina. Surah Waqi'ah adalah surah yang mendatangkan kekayaan. Siapa yang lazim baca Al-Waqi'ah dijamin jadi orang kaya. Faqra'uha wa'allimuha auladakum. Oleh karenanya bacalah surah Waqi'ah itu, jangan cuman ente yang baca, ajarin juga anak-anak ente, biar masa depannya cerah, hidupnya kagak keblangsak. Walaupun anak-anak ente mukanya kurang cakep,
mukanya ada yang suram, tetapi insya Allah dengan ngamalin surah Al-Waqiah masa depannya enggak suram. Adapun kaifiatnya adalah setelah membaca surah Al-Waqiah tentunya dalam keadaan berwudu dan juga menghadap kiblat, penuh kekhusyuan dalam membacanya, mentadaburi makna yang ada dalam surah Al-Waqiah. Setelah membaca surah Al-Waqiah, hendaklah ditutup dengan membaca doa ini sebanyak 3 kali, yaitu doa dalam bentuk nadham, dalam bentuk syair, di mana doa kalau berbentuk syair juga memiliki keutamaan cepat datangnya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nazamnya sebagai berikut: Ya man idza qanatat nufusu ibadihi wa yadhunnu kullun minhum la yurzaqu atufat makarimu judihi min fadlihi fa'atathumu arzaquhum tatadafaqu ni faqirun mu'sirun dufaqatin famnun alayya bisur'atin ma'unfiqu. Nazam ini berbahar kamil. Bahar kamil pilihin dengan berbahar kamil dengan tujuan sempurna hajat-hajat kita. Ya man idza qanatat nufusu ibadihi, wahai Allah yang ketika jiwa-jiwa hambanya hampir putus asa, wa yadunnu kullun minhum la yurzaqu, dan bahkan ada orang yang menyangka dirinya tidak diberikan rezeki oleh Allah. Saking susahnya kerja apa aja, usaha apa aja, belum ada hasil yang maksimal dalam mengubah ekonomi kehidupannya. Atufat makarimu judihi min fadlihi, berlimpah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dengan estafet yang datang dalam kehidupan seseorang. Min fadlihi, itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rezekinya digampangin, ada orang yang disusahin. Ada orang yang dapat rezeki gampang semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Atathumu arzaquhum tatadaffaqu, sehingga rezeki mendatangi mereka mengalir deras, laksana hujan lebat tetuang-tuang, apaan aja pada basah, banjir sama rezeki. Inni faqirun mu'sirun dufaqatin, ada pendiriku adalah orang yang fakir, lagi kekurangan, lagi ngalamin susah, mu'sirun, kesulitan mendapatkan rezeki yang banyak, dufaqatin, orang yang hampir enggak punya apa-apa. Famnun alayya bisur'atin ma unfiqu, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dengan segera rezeki yang berlimpah sehingga saya dapat memberikan nafkah, sehingga saya dapat belanja, hingga saya dapat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya sehari-hari. Setelah itu dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makbul insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan secara yakin dan istiqomah, karena sesungguhnya laksana nanam pohon yang bakal berbuah adalah yang dilakukan secara istiqomah dan penuh keyakinan. Lakin nasirallahi fi sidqit talab
kamri'a fi ashabihi minal ajab. Rahasia Allah itu terdapat pada sidqit talab, keyakinan yang mantap dalam mengamalkan sesuatu. Kamri'a fi ashabihi minal ajab, berapa banyak orang yang mengamalkan sesuatu karena punya keyakinan yang mantap, dibukakan oleh Allah Ta'ala daripada keajaiban-keajaiban yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.